Suatu sore, Raka pulang sekolah dengan langkah pelan. Tiba-tiba, pemilik warung tempat ia dulu bekerja menyapanya. "Rak, bisakah kau bantu aku?" tanyanya lembut. Ternyata, ia meminta Raka mengajar keponakannya, seorang anak kelas 9 dengan kebutuhan khusus. Awalnya Raka terkejut, merasa ragu, namun tatapan penuh harap itu membuatnya luluh. Ia pun mengangguk dengan senyum tulus. Hari pertama mengajar jadi tantangan tersendiri. Anak itu mudah bosan dan sulit fokus, namun Raka ingat, kesabaran adalah kunci. Ia mencoba mengajar dengan cara sederhana, menggunakan gambar, cerita, bahkan permainan kecil. Perlahan, anak itu mulai tersenyum. Senyum itu menjadi hadiah terbesar untuk Raka. Ia pun makin bersemangat setiap harinya. Di sela-sela itu, Raka tak melupakan futsal. Sepulang mengajar, ia tetap berlatih keras. Lapangan jadi tempat ia melepas penat. Keringat jatuh, namun semangatnya bangkit kembali. Kekalahan lalu menjadi bahan pembelajaran. Ia berjanji, kali ini akan berbeda. Ia ingin timnya bangkit bersama dan membuktikan diri di turnamen berikutnya. Tak hanya futsal, belajar pun tak ia lupakan. Raka mulai rajin membaca hingga larut malam. Catatan penuh coretan jadi saksi perjuangannya. Nilai demi nilai pun perlahan membaik. Guru-guru mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka tersenyum bangga melihat Raka berusaha. Bagi Raka, semua ini adalah langkah baru. Langkah menuju mimpi yang lebih besar. Hari turnamen futsal akhirnya tiba. Sorak penonton memenuhi lapangan sekolah. Raka memimpin timnya dengan percaya diri. Operan cepat, strategi rapi, semangat membara. Kali ini bukan tentang kemenangan pribadi, tapi tentang kebersamaan tim yang ia bangun. Detik demi detik penuh ketegangan. Hingga peluit panjang terdengar, timnya menang telak. Kemenangan itu membawa senyum baru bagi Raka. Ia bukan hanya pemain, tapi juga pemimpin. Teman-temannya kini lebih menghargai dirinya. "Raka, kau luar biasa," ucap mereka. Namun ia tetap rendah hati, hanya tersenyum. Baginya, kemenangan hanyalah bonus dari kerja keras. Yang terpenting, ia berhasil bangkit dan membangkitkan orang lain di sekitarnya. Waktu berjalan cepat, ujian akhir pun tiba. Raka belajar siang dan malam tanpa lelah. Ibunya selalu mendukung dari samping. Ayah tiri menepuk bahunya dengan bangga. Adik tirinya sering menyemangati dengan ceria. "Semangat, Kak, aku yakin bisa," katanya. Dukungan keluarga membuat Raka makin kuat. Ia menghadapi ujian dengan penuh keyakinan. Hari pengumuman kelulusan pun tiba. Seluruh siswa berkumpul di aula sekolah. Detak jantung Raka berdegup kencang. Guru mengumumkan peringkat terbaik angkatan 17. Peringkat kedua, Raka, suara itu menggema. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Air mata haru jatuh di pipinya. Ia menatap ibunya dengan senyum penuh syukur. Bukan hanya keluarga yang bangga, guru, teman, bahkan anak-anak yang pernah ia bantu hadir. Pemilik warung pun datang dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Rak, kau sudah jadi inspirasi," katanya. Raka hanya menunduk rendah hati. Ia sadar, keberhasilannya bukan miliknya sendiri, tapi hasil doa, kerja keras, dan dukungan semua. Kebahagiaan ini terasa begitu lengkap. Raka belajar banyak dari perjalanan hidupnya, bahwa kesabaran bisa melahirkan kekuatan, bahwa kekalahan bukan akhir segalanya, dan bahwa kasih sayang bisa menumbuhkan semangat baru. Kini ia melangkah dengan kepala tegak. Mimpi-mimpinya terasa semakin dekat. Raka bukan hanya pemenang di lapangan, ia pemenang dalam hidupnya sendiri.